Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, yaitu pencinta novel. Kali ini kita akan lanjutkan kembali kisah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin, menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman wajib banget nonton biar tidak salah paham dengan ceritanya, biar ceritanya jadi runtut. So, sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-12 teman-teman, yaitu cerita Pak Lurah 1. Barangkali saja Pak Lurah mengetahui di mana tempatnya lokasi klinik bersalin kencana itu berada. Sebab di sepanjang jalan tadi, saat kami akan menuju ke sini, nggak ada satupun yang kami jumpai mengetahui keberadaan klinik bersalin itu. Bahkan mereka bilang kalau mereka baru pertama kali mendengar bahwa di desa Alang-Alang ada sebuah klinik bersalin, lanjut Mas Agung. 2 kali kami sempat berhenti di sebuah jalan karena ada papan nama bertulis klinik bersalin kencana di sana, dan di bawahnya ada tanda panah yang menuju ke dalam. Tapi ketika kami menyusuri jalan itu, hanya semak belukar yang kami temui. Nggak ada orang ataupun rumah yang kami jumpai di sepanjang jalan. Akhirnya kami memutar balik arah, karena khawatir malah akan kesasar. Aku melanjutkan cerita Mas Agung. Tadi pagi, kami kembali lagi ke sana sambil berharap ada orang lewat atau kendaraan yang melintas yang bisa kami tanya soal klinik bersalin itu. Setelah menunggu selama hampir 1 jam lebih, akhirnya ada juga pengendara motor yang lewat. Kami kemudian menanyakan di mana desa terdekat, dan dia memberitahu desa ini, kata Mas Agung. Mas Agung berhenti sejenak sambil menatapku. Aku menganggukkan kepala tanda setuju, dia melanjutkan bicaranya. Kalau memang Pak Lurah mengetahui tentang keberadaan klinik bersalin kencana, besar harapan kami Bapak bersedia memberitahu atau bahkan mengantarkan kami ke tempat itu, ucap Mas Agung di akhir ceritanya. Pak Lurah menarik napas panjang setelah mendengar cerita kami. Beliau lantas memandang aku dan Mas Agung secara bergantian. Ada rasa kasihan terpancar di wajah beliau kepada kami. Sebetulnya klinik bersalin kencana itu sudah nggak ada lagi. Tepatnya sejak 4 tahun yang lalu, kata Pak Lurah seraya menatap kami dengan wajah sedih, seperti ada hal yang beliau sembunyikan. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Klinik bersalin kencana sudah tidak ada sejak 4 tahun yang lalu. Jadi Dewi pergi ke klinik bersalin kencana yang mana? Aku membantih dengan gusar. Pikiranku seketika menjadi kacau. Bermacam hal buruk terkait dengan putri kami satu-satunya melintas di kepala. Rasa was-was dan khawatir yang ada di hatiku semakin menjadi. Mungkinkah Dewi datang ke klinik bersalin kencana yang dimaksud oleh Pak Lurah, atau Dewi tersesat di tempat lain? Kenapa sampai 1 minggu dia belum juga pulang? Ya Allah, lindungi putri semata wayang kami, doaku dalam hati. Ingin sekali rasanya aku menangis sekencangnya jika tidak merasa malu. Klinik bersalin kencana sudah nggak ada lagi, bagaimana maksudnya ya Pak? Terus, di mana klinik bersalin itu berada? Tanyaku dengan tidak sabar. Dada ini rasanya sudah sangat sesak, menahan kesedihan yang dalam. Sekuat tenaga aku menahan butiran air mata yang akan jatuh. Aku berusaha agar tidak menangis di depan Pak Lurah. Klinik bersalin kencana itu berada di lokasi perkebunan singkong. Letaknya dari jalan yang ada papan nama klinik. Kalau kita terus saja menyusuri jalan itu, maka kita akan menjumpai klinik bersalin kencana di sana, jawab Pak Lurah menjelaskan. Terdengar sangat aneh di telingaku ucapan Pak Lurah barusan. Masa iya sih di lokasi perkebunan singkong berdiri sebuah klinik bersalin? Bukankah biasanya fasilitas kesehatan berada di lokasi yang ramai? Tapi kenapa klinik bersalin kencana justru didirikan di tempat yang jauh dari keramaian? Pantas saja tidak semua orang mengetahui di mana klinik bersalin kencana itu berada.
Klinik bersalin kencana itu sebetulnya adalah sebuah klinik bersalin ilegal dan 4 tahun yang lalu telah dibakar oleh massa, kata Pak Lurah. Aku dan Mas Agung melongo. Kami saling berpandangan, tak paham dengan yang diucapkan Pak Lurah. Klinik bersalin ilegal bagaimana ya Pak? Kenapa bisa dibakar massa? Tanyaku setelah beberapa saat. Kulihat Mas Agung masih bergeming. Mungkin dia sedang memikirkan hal yang sama denganku. Merasa aneh dan tak paham dengan ucapan Pak Lurah. Panjang ceritanya Bu, kata Pak Lurah. Nggak apa-apa Pak, kami siap mendengarkan. Barangkali ada hubungannya dengan hilangnya putri kami, kataku antusias. Seraya berharap Pak Lurah mau bercerita tentang klinik bersalin itu dengan panjang lebar. Terlihat Pak Lurah menghela napas dalam, seperti ada sebuah beban berat yang menghimpit dadanya. Aku dan Mas Agung tak berani bertanya lebih lanjut, khawatir akan menyinggung perasaan Pak Lurah. Kami hanya diam menunggu Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Nggak ada yang tahu kapan tepatnya klinik bersalin kencana itu berdiri. Nggak seperti sebuah klinik bersalin pada umumnya yang terletak di lingkungan yang ramai. Klinik bersalin kencana justru terletak di tempat yang jauh dari keramaian, kata Pak Lurah mengawali ceritanya. Aku dan Mas Agung mendengarkan dengan seksama. Klinik bersalin kencana dibangun di atas tanah seluas 5 hektar yang masih berupa semak belukar. Di sekeliling klinik nggak ada rumah satupun, karena itu memang lokasi perkebunan singkong. Jalan menuju ke klinik itu pun hanya sebuah jalan sempit. Sangat kontras dengan bangunan klinik bersalin kencana yang lumayan mewah dan megah. Pak Lurah berhenti sejenak. Mungkin beliau sedang berusaha untuk mengingat kembali kejadian yang sudah 4 tahun berlalu. Pemilik klinik bersalin kencana itu bernama Anggi Saputri, wanita muda yang cantik, berusia sekitar 33 tahun. Bu Anggi adalah istri muda seorang pengusaha kaya di Jakarta. Gak banyak orang yang mengetahui keberadaan klinik bersalin kencana. Hanya orang tertentu saja yang tahu di mana klinik bersalin itu berada. Pasien yang datang pun selalu diantar oleh ojek yang sudah bekerja sama dengan klinik bersalin tersebut. Sebagian besar pasien klinik bersalin itu adalah remaja yang hamil di luar nikah. Mereka mengetahui tempat untuk aborsi itu dari agen yang sudah bekerja sama dengan klinik. Astagfirullahaladzim. Aku dan Mas Agung mengucapkan istighfar berkali-kali. Klinik bersalin kencana adalah sebuah klinik bersalin ilegal yang sangat rapi dalam beroperasi. Semua telah direncanakan sebelumnya oleh pemilik klinik bersalin tersebut. Bu Anggi membuka lowongan pekerjaan melalui koran. Dia membutuhkan tenaga dokter, bidan, dan perawat untuk membantunya menjalankan bisnis haram tersebut. Dan ketika para pelamar datang dan seorang kurir yang sudah menunggu di ujung jalan masuk untuk kemudian diantar ke lokasi klinik bersalin itu. Betul-betul sebuah pekerjaan yang sudah direncanakan dengan sangat matang dan rapi. Pak Lurah kembali menghentikan ceritanya. Beliau menarik napas panjang sembari pandangannya menatap langit-langit ruang tamu. Aku makin merasa penasaran dengan kelanjutan cerita Pak Lurah. Keberadaan klinik bersalin kencana akhirnya diketahui oleh saya sebagai aparat desa setempat. Karena ada seorang bidan yang gak bersedia untuk diajak bekerja sama dengan klinik bersalin itu. Dia kemudian membocorkan apa sebenarnya yang sudah terjadi di klinik bersalin kencana kepada saya, selaku kepala desa alang-alang. Tapi ketika saya selaku kepala desa bersama aparat kecamatan datang untuk memeriksa kelengkapan izin klinik bersalin kencana, Bu Anggi bisa menunjukkan semua dokumen perizinan tersebut dengan lengkap. Belakangan baru diketahui kalau semua dokumen itu adalah palsu. Aku dan Mas Agung hanya menggeleng mendengar cerita Pak Lurah. Sungguh luar biasa pintar dan liciknya perempuan bernama Anggi Saputri itu, sampai aparat pun bisa dengan mudah dia kelabui. Kami sebagai aparat desa dan kecamatan tak bisa berbuat apa-apa. Karena memang
Perizinan klinik bersalin kencana sudah sesuai dengan persyaratan dari beberapa dinas instansi terkait. Hingga pada suatu hari ada seorang remaja yang hamil di luar nikah pergi ke klinik bersalin kencana untuk melakukan aborsi. Dia putri seorang pejabat bernama Pak Surya. Namanya Sylvie. Namun naas dia meninggal setelah proses aborsi berlangsung. Sehingga orang tua Sylvie meminta pertanggungjawaban Bu Anggi. Tapi Bu Anggi enggak menanggapi. Dengan amarah yang sangat, Pak Surya lalu mendatangi kantor kelurahan dan mencari saya selaku penanggung jawab wilayah desa. Ia menceritakan kejadian yang menimpa putrinya. Pak Lurah menghentikan ceritanya. Sekilas aku melihat beliau mengusap kedua sudut matanya. Mungkin menahan air mata yang akan turun. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Kenapa Pak Lurah sampai kelihatan begitu sedih ya? Padahal kan dia hanya bercerita soal klinik aborsi itu dan Sylvie anak pejabat yang meninggal waktu melakukan aborsi di sana. Apa semua kejadian itu ada hubungannya dengan Pak Lurah ya? Saya hanya bisa diam mendengar cerita Pak Surya. Karena kejadian serupa juga telah menimpa putri saya yang bernama Sekar. Dia meninggal setelah melakukan aborsi di klinik bersalin kencana itu, tanpa sepengetahuan saya sebagai orang tuanya. Pak Lurah kembali menyeka kedua sudut matanya. Aku dan Mas Agung hanya terdiam. Sekarang aku baru paham kenapa Pak Lurah tampak begitu sedih saat bercerita tentang klinik bersalin kencana dan kasus yang menimpa Sylvie. Ternyata beliau juga mengalami hal yang sama dengan Pak Surya, ayah Sylvie. Maka hari itu juga saya dan Pak Surya serta masyarakat desa alang-alang beramai-ramai mendatangi klinik bersalin kencana. Tapi sampainya di sana, kami nggak menjumpai seseorang pun yang ada di klinik bersalin tersebut. Masyarakat yang sudah terlanjur emosi kemudian membakar klinik tanpa saya bisa mencegahnya. Ketika api sudah padam, kami lantas memeriksa keadaan sekeliling klinik dan kami menemukan 8 mayat yang ada di ruangan belakang. Dia adalah Bu Anggi, 3 orang perawat, bidan Eka, bidan Ara, Bi Ratmi, dan seorang cleaning service. Aku menahan napas mendengar cerita Pak Lurah di bagian yang ini. Tak bisa membayangkan seperti apa menegangkannya suasana pada hari itu. Besar kemungkinan mereka sudah mengetahui kedatangan saya bersama masyarakat dan mereka segera bersembunyi di ruang belakang karena merasa takut akan dihakimi massa. Sedangkan saya dan rombongan nggak mengetahui kalau ada orang di dalam klinik itu. Seperti itu kejadian yang sebenarnya tentang klinik bersalin kencana, Pak, Bu, kata Pak Lurah mengakhiri ceritanya dan bersambung.